Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Ekal Pratama, ketua kelompok dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 terdiri dari Ariansa, Daniel, Diki Irwansa, M. Raihan Maulana, Nathanael, dan saya Ridwan Ekal Pratama. Di sini kami akan membahas tentang pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama itu materi manusia dan kebutuhannya. Menurut Abdul Qadir Muhammad tahun 2021 mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Kebutuhan ekonomi, 2. Kebutuhan psikologis, 3. Kebutuhan biologis, dan 4. Kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari tema saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan dan profesi. Yang pertama, pada hakikatnya bekerja adalah kodrat manusia, dan pekerjaan adalah hal yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan menurut Thomas Aquinas, seperti yang dikutip Sumaryono pada tahun 1995, menyatakan bahwa setiap wujud bekerja dan pekerjaan mempunyai 4 macam tujuan, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, dan yang kedua mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, yang ketiga melayani sesama, dan yang keempat yaitu mengontrol gaya hidup. Oke, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Saya akan menjelaskan slide 5 sampai 7. Pertama, profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebagai contoh, staf administrasi versus akuntan. Kemudian, lalu apa itu profesi? Mulai seperti dikutip Gile dan Iglen pada tahun 1989 mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Jadi, profesi itu sama dengan pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan pada umumnya. 2. Sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya. 3. Menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan presentasi teman saya tadi, dan saya akan menjelaskan tentang profesi. Apa itu profesi dan profesional? Seorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis keprofesionalan yang berlaku pada profesinya tersebut. Titik penekanan dari profesionalisme adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapan. Untuk mengukur standar profesional seseorang bisa dilakukan dengan beberapa hal, seperti 1. Pendekatan berorientasi filosofis, 2. Pendekatan perkembangan bertahap, 3. Pendekatan berorientasi karakteristik, dan yang terakhir keempat, pendekatan berorientasi non-personal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu teman saya sudah menyebutkan tadi ada pendekatan orientasi filosofi. Jadi di pendekatan orientasi filosofi ini ada dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan lambang keprofesionalan. Sebagai contohnya itu adalah sertifikat, lisensi, dan akreditasi. Jadi di sini ada contoh sertifikat itu, maksudnya di situ bahwasanya sertifikat itu sebagai lambang bahwasanya mereka sudah profesional, diakui dari sertifikatnya. Yang kemudian pendekatan sikap individu. Jadi untuk sikap individu ini bagaimana pelayanan mereka, pelayanan individu seorang itu kepada
pendekatan elektif ini proses profesionalisme dianggap merupakan kesatuan dari kemampuan hasil kesepakatan dan standar tertentu menggunakan prosedur teknik, metode dan konsep dari berbagai sumber. Jadi ini pendekatan elektif ini mereka lebih menentukan konsep atau metode sehingga dapat ditentukan bahwa mereka disebut profesional atau tidak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pendekatan perkembangan bertahap. Pendekatan perkembangan bertahap ini merupakan cara mengukur profesionalisme yang dilihat dari berbagai proses, yaitu proses evolusi yang merupakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi secara status profesional dan lain-lain, yaitu dengan berbagai tahap. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan tema saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathanael Tambunan. Saya berasal dari kelompok 1, ingin presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pekerjaan, Profesi, dan Profesional. Dalam standar mengukur profesional, terdapat langkah-langkah proses profesional, yaitu 1. Adanya asosiasi informal individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi. 2. Melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani. 3. Setelah individu yang memiliki minat yang sama, selanjutnya para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. 4. Melakukan penyepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu. 5. Penentu kode etik profesi yang merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. 6. Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman melakukan pekerjaan di lapangan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.